Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuk ya. Alhamdulillah, syukurillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat semuanya? Alhamdulillah Ustaz. Ya, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah karuniakan kepada kita nikmat istiqomah dalam belajar bahasa Arab ya, yang mana bahasa ini adalah bahasa Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung ya di pertemuan kedua ini masuk ke bahasan kita. Untuk pekan sebelumnya atau pekan sebelumnya kita sudah bahas sedikit mengenai muqaddimah berarti ya, terkait kelas ini, ya termasuk diantaranya adalah kenapa dinamakan Yasir Arabic Course gitu ya. Untuk sekarang kita akan langsung masuk saja. Afwan sebentar. Baik, kita masih di bab atau di unit At-Tahiyyatu wa Ta'aruf. At-Tahiyyatu wa Ta'aruf. At-Tahiyyah itu salam, penghormatan. Ta'aruf maknanya adalah saling berkenalan. Ya. Tahiyyatu wa Ta'aruf. Salam, penghormatan, dan saling mengenal. Ta'aruf. Ya. Makanya ada istilahan apa? Kalau tak kenal maka ta'aruf. Ya, ini ta'aruf tulisannya seperti ini dalam bahasa Arab. Saling apa namanya? Saling berkenalan ya. Nah, kita sudah bahas tentang al-hiwarul awwal, percakapan pertama. Namun kemarin memang yang hadir Mana rumahnya? 3 orang ya. Jadi kita Aku inikan saja. nyasar. Kita review dulu ya materi pertemuan sebelumnya, yaitu percakapan antara Khalid dan Khalil. Khalid dan Khalil. Nah, silakan dinyalakan mikrofonnya. Kita baca bersama-sama. Mas Jamal baca. Nanti ibu-ibu sekalian ikuti pelafalannya. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. 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 Ismi Khalid. Ismi Khalid. Mas muka? Mas muka? Ismuka? Ismi Khalil. Ismi Khalil. Kaifa haluka? Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin Khairin walhamdulillah. walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Baik, sekarang kita coba terjemah dulu ya sebelum nantinya praktek insya Allah ya. Bu Aci kalau masih di rumah sakit nggak apa-apa, Bu silakan dituntaskan dulu dokter ya. Kita coba terjemah. Assalamualaikum artinya adalah Keselamatan keselamatan bagi kalian. bagi kalian. Waalaikumsalam.
Dan juga keselamatan bagi kalian. Heeh. Ya, jadi mendoakan balik ya, makanya dihukumi wajib ya. Ismi Khalid. Nama saya Khalid. Hmm. Mas muka Siapa namamu? siapa namamu? Ismi Khalil. Nama saya Khalil. Kaifa haluka? Bagaimana kabarmu? Bi khairin walhamdulillah. Itu dengan baik ya. Baik. Baik Walhamdulillah. Dan alhamdulillah, atau ya kalau diterjemahkan berarti dan segala puji bagi Allah, atau alhamdulillah juga nggak apa-apa. Di kita juga kan gitu ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gitu. Wa kaifa haluka anta? Dan bagaimana kabarmu? Bi khairin walhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Nah, ini percakapan kita yang pertemuan sebelumnya kita bahas ya, kita review terlebih dahulu karena apa namanya, belum hadir semua ya. Ada pertanyaan dulu nggak barangkali terkait percakapan pertama bagian A ya, nanti ada bagian B di bawah. Nggak ada insya Allah. Nggak ada, Ustaz. Kalau nggak ada ya, kalau tidak ada, nah sekarang kita coba baca sekali lagi ya. Matanya lihat ke layar atau ke buku bagi yang sudah punya buku. Kemudian telinganya mendengar ke pelafalan Mas Yamal, dan terakhir ulangi apa yang Mas Yamal contohkan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Ismi Khalid. Mas muka. Ismi Khalil. Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bi khairin. Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Baik, bagus. Sekarang Mas Yamal jadi Khalid, ibu-ibu jadi Khalil. Ya, kita praktek lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Mas muka. Ismi Khalil. Khalil lamnya yang panjang. Khalil. Sekali lagi. Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Bagus. Ini yang lain kalau memungkinkan menyalakan mikrofon silakan ya. Kita gantian, silakan jadi Khalid. Mulai 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Mas muka? Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Baik. Mudah ya insyaallah ya. Mudah insyaallah ya. Insyaallah Ustaz. Insyaallah ya. Di sini ada Bu Irma ya. Kita sapa terlebih dahulu karena kemarin nggak hadir kalau nggak salah ya.
Iya Ustadz. Iya. Iya baru Bu Irma pertama. pertama ya. Bu Irma ini coba perkenalan dulu ya, nama, kemudian aktivitas sehari-hari, dan sudah pernah belajar bahasa Arab atau belum? Ya nama saya Irma Andriani. Panggilannya biasanya Imai Ustadz. Oh iya. Ya, saya kerja saya aktivitas sehari-hari bekerja bareng sama Bu Aci ya di Oh, sama Bu dekat Aci ya. Paragon. Sebelumnya belum pernah ikut les atau belajar bahasa Arab. Iya ya. Belum pernah sama sekali Bu, atau pernah di SD misalkan? Pernah waktu sekolah agama mungkin ya waktu SD. Oh, SD ya. Udah Baik, lama baik, banget. baik. Lama banget ya. Ya kalau Bu Aci, insya Allah sudah tahu ya. Tadi pagi ketemu juga tadi. Jadi di Ahad pagi emang ada kelas ya sama Bu Aci. Ada juga ini Bu Aulia ya. Iya, Mas Jamal. Ahlan Bu Aulia. Lagi di jalan Bu? Iya, lagi di Oh jalan, iya. tapi menyimak dari tadi ikutan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di ini dulu aja nggak apa-apa. Nanti Oh kalau iya. sudah sampai kita sapa kembali ya insya Allah. Baik, sekarang berarti kita coba praktek ya. Satu orang dari Bu Hera dulu mungkin ya. Kalau Bu Aci dan Bu Aulia sudah ready, nanti kabari di kolom komentar aja ya, Mereka udah kolom bisa, komentar. Ustaz. Oh, udah bisa. Baik, baik. Ya, udah di mobil. Oh iya, siap. Berarti sekarang coba kita praktek dulu ya. Silahkan Ibu Hera menjadi Khalid, kemudian siapa tadi, Bu Irma ya, Bu Imai jadi Khalil, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Apanya? Khalid. Ismi Khalid. Masmuka. Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Gantian 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka? Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Baik, alhamdulillah, bagus ya. Panjang pendek aman ya. Kemudian juga pelafalannya juga aman ya insya Allah. Sekarang kita ini dengan Bu Aci ya, Mas Yama, dengan Bu Aci. Silakan Bu Aci jadi Khalil. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka? Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Ya, gantian Bu, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka? Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Khairin walhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Bagus. Ya, aman, lancar gitu. Dan kosakatanya sepertinya juga nggak terlalu asing ya bagi ibu-ibu sekalian. Bu Aulia sudah sampai, Bu? Sudah berteduh dulu. Betul. Sudah bisa latihan, Bu? Bisa, insya Allah. Bisa ya, insya Allah ya. Coba sekarang sama Mas Jamal lagi deh. Mas Jamal jadi Oke. Khalid, silakan Bu Aulia jadi Khalil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka? Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Gantian, silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Apanya? Khalid ya.
Ismi Khalid. Masmuka? Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Itu yang kita bahas di pertemuan kemarin ya. Ustaz, tapi kan saya perempuan. Nah, saya akhwat. Ini percakapannya berlangsung antara ikhwan ya, laki-laki. Ya, gambarnya juga laki-laki. Ya, namanya laki-laki juga ya, Khalid dan Khalil. Bagaimana kalau percakapannya berlangsung antara perempuan, antara wanita? Nah, ada di bawah ya. Di bagian bagian B. Ya. Nah, ini gambarnya pun wanita, namanya Khawlah dan Khadijah. Dalam bahasa Arab penulisan Khadijah seperti itu ya. Khadijah. Khadijah. Masih sama instruksinya, unzur, lihatlah, wastami' dan dengarkanlah, wa'id dan ulangilah. Gitu ya. Mata lihat ke buku atau ke PDF ya di layar, kemudian telinga mendengar contoh yang Mas Yama berikan, wa'id dan ulangi apa yang sudah dicontohkan. Ya, silakan nyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Ismi Khawlah. Masmuki. Masmuki. Ismi Khadijah. Ismi Khadijah. Kaifa haluki? Kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Wa Wa kaifa kaifa haluki anti? Wa kaifa haluki? Anti. Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Sekarang Mas Yama jadi Khawlah, ibu-ibu jadi Khadijah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Masmuki? Ismi Khadijah. Kaifa haluki? bi Khairin khairin walhamdulillah. wa Wa kaifa kaifa haluki anti? Bi khairin walhamdulillah. Gantian, silakan. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Masmuki. Ismi Khadijah. Kaifa Haluki. Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khairin walhamdulillah. Oh, baik. Alhamdulillah tuntas dari percakapan kedua. Pertanyaannya, bedanya percakapan atas dan bawah apa nih kira-kira? Jenis kelaminnya Ustaz? Ya, jenis kelaminnya ya. Yang atas ikhwan, yang bawah akhwat. Cuma bedanya tuh di sebelah mana? Tentu assalamualaikum sama ya, waalaikumsalam sama. Haluka dan haluki. Betul. Haluka, haluki, apa lagi? Anta, anti. Anta, anti. Anta, anti, apa lagi? Masih ada ya? Kalau nama jelas beda. Ada satu lagi ada. Oh, ada. Apa coba? Masmuki. Itu dia. Ketika bertanya nama, Mas Muka laki-laki, Mas Muki perempuan. Nah, ini Mas Sama ingin jelaskan terlebih dahulu. Jadi, kamu dalam bahasa Arab itu dibedakan dari segi gender. Jadi, kamu laki-laki itu anta, kamu perempuan anti. Jadi, ada anta, ada anti. Anta, anti. Anta pakai fathah laki-laki, anti pakai kasroh perempuan. Maka ketika bertanya kepada laki-laki, kita mengatakan Mas Muka kaifa haluka gitu ya. Wa kaifa haluka anta. Tapi kalau bertanya kepada perempuan, Mas Muki kaifa haluki. Kemudian wa kaifa haluki anti gitu dan lain sebagainya. Ya. Kalau untuk yang lain-lainnya kurang lebih sama, termasuk ismi, namaku gitu ya. Jadi aku tidak dibedakan dalam bahasa Arab. Ya, aku laki-laki, aku perempuan tidak.
sama ya, tetap sama. Kalau kamu ada bedanya antara kamu yang laki-laki dan perempuan. Ada pertanyaan dulu, silakan. Insya Allah nggak ada ya. Kalau nggak ada, lanjut kita ke praktek. Ya, silahkan berdua nih dari Bu, sesuai abjad mungkin ya, Bu Aci dan Bu Aulia. Nah, silakan. Bu Aci jadi Khawla, Bu Aulia jadi Khadijah. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawla. Masmuki Ismi Khadijah. kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khairin walhamdulillah. Baik. Ketukeran 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawla. Masmuki Ismi Khadijah. kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khairin walhamdulillah. Baik, bagus. Alhamdulillah. Kita ke pasangan berikutnya. Bu Hera dan Bu Irma ya. Silakan Bu Hera jadi Khawla, Bu Irma jadi Khadijah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawla. Masmuki. Ismi Khadijah. Kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khairin walhamdulillah. Baik. Gantian 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawla. Masmuki Ismi Khadijah. kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus, bagus. Alhamdulillah. Bagus Ibu-Ibu. Terakhir Bu Sari, sama Mas Jamal ya. Bu Sari Ya. jadi Khadijah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Masmuki Ismi Khadijah. kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khairin walhamdulillah. Nah, Ibu jadi Khawlah silakan. Siap, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawla. Masmuki Ismi Khadijah. kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khairin walhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Tuntas ya percakapan pertama baik bagian A maupun yang B atau yang B. Ada pertanyaan dulu silakan atau ada yang disampaikan boleh. Ustadz mau nanya sedikit aja Ustadz, kalau boleh, ini disebutkan harokatnya memang tidak dituliskan ya Ustadz ya. Cuman seperti ada kalau dia sesudahnya ada alif berdiri, huruf yang di depannya tidak ada harokatnya, itu pasti harokatnya fathah gitu Ustadz. Ada alif. Kayak Oh, Khalid kan dia nggak ada harokatnya yang di atas tuh. Berarti pasti fathah gitu Ustadz. betul, bagus, bagus. Kesimpulan ini jeli berarti Bu siapa tadi Bu Sari ya? Iya, Betul, Ustadz. betul. Jadi kalau ada alif ya, alif namanya alif. Jadi ada kaidah menyebutkan bahwa al-alifu la ta'ti ila sakinan. Alif itu tidak akan muncul kecuali dalam keadaan sukun. Jadi ada pertanyaan kan, Ustadz ini alif tanda bacanya apa? Tanda bacanya nggak dicantumkan karena dia akan selalu sukun. Nah, kemudian alif itu jodohnya fathah. Jadi kalau ada alif sebelumnya itu pasti fathah gitu. Tidak mungkin kasroh, tidak mungkin dhamma. Terus kenapa Ustadz tidak dicantumkan? Ya ini berarti sengaja dari penulis bukunya ya. Di antara maksud dan tujuannya bisa jadi untuk membiasakan kita baca kitab gundul gitu. Jadi lama-kelamaan nih hilang nih tanda bacanya.
hilang. Semuanya ya, Ustaz. Harokatnya Semuanya nggak ada hilang ya. gitu. Harokatnya nggak Semuanya ada, hilang Ustaz. dan nanti kita insya Allah bisa baca kitab ulama gitu insya Allah ya. Termasuk tadi ya, Begitu. berarti sebelumnya ya sukun berarti sebelumnya pasti kasroh gitu Ustaz. Betul, Atau betul. waw Betul. sebelumnya dhammah. Betul, karena jodohnya begitu. Ya, tentang Terus mad ini ya. kaidah yang alif tidak akan muncul kecuali sukun itu kaidah tahsin Ustaz atau kaidah Arabik Ustaz? Eh, kaidah dalam bahasa Arab sebetulnya. Tapi ya tentu ngaruh juga ke tahsin nantinya. Oh gitu Ustaz. Yang mana nanti di tahsin tuh jadinya mad tabi'i namanya. Iya. Matabi'i. Oh iya. Gitu. Alif fathah bertemu alif. Tapi Ustaz di sini di saya nemu Pak Ustaz alif tapi di atasnya fathah. Gimana tuh Ustaz? Nah, itu bukan alif, itu hamzah. Cuman Oh itu iya. belum bisa dijelaskan saat ini ya. Itu next level gitu. Begitu. Pokoknya Berarti. kalau alif itu pasti sebelumnya fathah. Nah, jodohnya itu. Ada pertanyaan lain barangkali? Belum Ustaz. Belum ya? Belum, Ustaz. Kalau gitu lanjut ke halaman berikutnya ya. Halaman berikutnya kita membahas mengenai al-mufradat. Bagi yang sudah pernah belajar, ya ini berarti dalam rangka murajaah. Bagi yang belum pernah belajar, berarti ini namanya ziyadah. Ya, murajaah itu mengulang, ziyadah itu menambah. Dua-duanya sama baik, ya. Yang lebih susah mana Ustaz? Yang lebih susah sebenarnya murajaah gitu. Ya, karena godaannya lebih besar kalau murajaah ya. Nah, tapi di kelas ini semuanya dipukul rata, dianggap dari nol semuanya ya insya Allah. Jadi harap bersabar nih bagi yang udah pernah belajar, sabar aja kita murojaah dulu ya. Al-mufradat ya, al-mufradat itu apa? Kosakata. Kalau di bahasa Inggris itu apa? Vocab ya. Iya. Sama instruksinya unzur wastami' wa'aid. Lihatlah, dengarkanlah, kemudian ulangi. Kaifa haluka? Kaifa Kaifa haluka? haluka? Sekali lagi. Kaifa haluka? Kaifa haluka? Ke kiri. Anti. Anti. Masmuka. Masmuka? Kaifa haluki? Kaifa haluki? Anta. Anta. Masmuki? Masmuki? Baik. Kita terjemah. Kaifa haluka? Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabar? Bagaimana kabarmu untuk laki-laki? Laki-laki. Anti. Kamu perempuan. Kamu perempuan. Masmuka? Siapa Apa namamu laki-laki? laki-laki? Kaifa haluki? Bagaimana kabarmu perempuan? Anta. Kamu Kamu laki-laki. Masmuki? siapa namamu perempuan? untuk perempuan? Untuk perempuan. Sih, nggak susah ya, insya Allah. Ini yang punya buku, ya, silakan dikerjakan sederhana latihannya. Sil itu intinya jodohkan. Lihat gambarnya, Masmuka, gambarnya yang mana, garisin gini, digarisin aja gini. Nggak sulit ya, insya Allah ya. Kemudian di latihan kedua, ya, di bawah, at-tadrib. Tadrib? Tadrib itu latihan. Tadrib 2, latihan kedua, ajib. Ajib itu jawablah. Ada pertanyaan, Assalamualaikum. Jawabannya? Waalaikumsalam. Ditulis. Masmuka jawabnya? Bi khairin. Masmuka. Ismi siapa? Bebas ya. Ismi Aulia, Ismi Khalid, Ismi Mahmud dan lain sebagainya. Kaifa haluka jawabnya? Bi khairin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini intinya ditulis ya, jawabannya ditulis. Ya, cuman karena kelas kita fokus ke percakapan, kita lanjut ke percakapan kedua. Al-hiwaru ats-tsani, percakapan kedua. Di setiap unit biasanya ada 3 percakapan. Nah, kita di unit pertama percakapan kedua. Percakapannya berlangsung antara Muhammad dan Syarif.
Muhammad dan Syarif. Kita baca Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Min aina anta? Min Min aina aina anta? Ana min Pakistan. Ana min Pakistan. Pakistan. Hal anta Pakistani? Hal Anta Pakistani? Pakistani? Naam, ana Pakistani. Naam, ana Pakistani. Nah, Pakistani itu iya ada ya bertasdid di situ ya. Jadi Iya. kalau ya bertasdid itu pelafalannya ditekan. Oh. Ya, Pakistani. Ni. Kenapa Ustaz ditekan? Karena huruf bertasdid itu sebenarnya ada dua huruf, Iya. yaitu ya dengan ya. Ya, Iya, ada dua digabungkan menjadi satu dikasih tanda tasdid. Jadi kalau dua dijadiin satu harus ditekan. Kenapa ditekan? Karena aslinya dua. Sekali lagi. Naam, ana Pakistani. Naam, ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka anta? Wa ma ma jinsiyatuka anta? Ana Turki. Ana Turki. Ana min Turkiya. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Baik. Sudah paham? Ada yang belum? Paham, ada yang tidak. Ada yang paham, ada yang tidak. Nggak apa-apa. Kita belajar ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sudah kita pahami maknanya. Min aina anta? Min dari Dari mana? Min itu dari. Dari. Jadi min itu dari, aina itu di mana. Tapi kalau digabung begini, min aina berarti dari mana anta, dari mana kamu. Ya. Ini untuk menanyakan tentang asal seseorang ya. Kita bisa tanyakan min aina anta? Min aina anta? Kalau ke perempuan berarti apa bilangnya? Min aina anti? Aina anti? Betul. Min aina anti, betul. Dan selain itu juga sebenarnya bisa dipakai untuk umum ya. Misal ada guru masuk ke kelas, kemudian dia melihat ada bangku ya, tasnya ada, anaknya nggak ada, muridnya nggak ada. Nah, terus setelah pembelajaran dimulai, anaknya datang, nah gurunya nanya, min aina anta? Bukan nanya asalnya dari mana. Maksudnya bukan nanya lahir di mana atau dan lain sebagainya, bukan. Tapi dari mana kok terlambat nih? Min aina anta, dari mana kamu? Dijawab misalkan dari toilet, dari kepala sekolah dan lain sebagainya. Jadi umum. Tapi kalau di sini lebih ke dari mana kamu berasal gitu ya. Min aina anta, atau perempuan berarti min aina anti. Ana min Pakistan. Saya dari Pakistan. Ya, saya dari Pakistan. Jadi P dalam bahasa Arab itu jadinya ba. Jadi Pakistan. Kalau kita kan P Pakistan. Berarti kalau nasi Padang berarti nasi Badang. Nasi Badang. Ya, nggak ada P dalam bahasa Arab itu, P nggak ditarik ke fa ya. Jadi bukan Pakistan kan. Iya, tapi jadi ba, jadi Pakistan. Berarti Palestina kita salah Nah, saya dari pakai fa, Ustaz. Maaf Ustaz. Seringnya Palestina pakai fa. Iya juga ya. Sebenarnya kalau untuk nama negara tuh kita mesti merujuk ke ini ya, merujuk ke, kalau biasanya sih Mas Yama merujuknya ke Google ya, ke nama-nama negara ada listnya gitu. Cuman kalau secara umum, kalau nerjemahkan misalkan ada P nih, kita tarik ke bahasa Indonesia maka jadi ba. Misalkan namanya Puput misalkan, Puput tuh jadi bubut berarti. Gitu. Nah, kalau Palestina di bahasa Arab itu emang ada istilahnya Filastin. Ya, Filastin memang pakai fa. Gitu ya. Ana min Pakistan, saya dari Pakistan. Hal anta Pakistani? Apakah kamu dari Pakistan?
Enggak ada darinya. Dari bahasa Arabnya apa tuh? Dari Fakta. Dari itu min. Dari itu min. Berarti Iya. kalau ini enggak ada darinya nih. Apakah Hal kamu anta- orang Pakistan? Betul. Apakah kamu orang Pakistan? Tahu dari mana orang Pakistan? Perhatikan di atas Pakistan saja. Di bawah Pakistani ada ya bertasydid. Tasdid. Ya bertasydid ini disebutnya ya nisbah. Ya, jadi seseorang itu dinisbatkan kepada suatu tempat. Pernah dengar Imam Al-Bukhari? Ya, Ustaz. Nah, tentu pernah dengar ya. Imam Al-Bukhari itu punya karya yang disebut-sebut sebagai Shahhul Kutub Ba'dal Quran. Ya, kitab paling sahih setelah Al-Quran. Nah, sebenarnya Al-Bukhari itu bukan namanya. Al-Bukhari itu adalah nisbatnya. Jadi macam lupa ya, beliau nama aslinya siapa nih, dan takutnya salah kalau nyebut takut asbun gitu ya, asal bunyi. Yang jelas Al-Bukhari itu bukan nama aslinya. Dia disebut Al-Bukhari karena dia dinisbatkan kepada suatu daerah yang namanya adalah Bukhara. Gitu ya. Ada daerah namanya Bukhara, kemudian dinisbatkan ke situ, jadi Al-Bukhari. Kemudian ada ulama dari Indonesia ya, Imam An-Nawawi Al-Bantani. Nah, Al-Bantani itu berarti dinisbatkan ke Banten. Banten. Ya, Al-Bantan. Nah, awalnya Bantan, itu Banten. Jadi Bantani. Gitu. Ada orang Sunda ya, di Bandung tuh ada kajian, nama ustadznya nggak disebutkan. Yang disebutkannya itu julukan dan nisbatnya. Nah, ustadznya contoh ya, misalkan Ustadz Abu Haidar As-Sundawi. Ya. As-Sundawi itu diambil dari kata Sunda, berarti dia suku Sunda. Ada Ustadz misalkan dari Jawa, berarti Al-Jawi. Belakangnya pakai ya bertasydid gitu. Ya paham ya, insya Allah ya. Insyaallah, Ustaz. Semua ya bertasydid ya Ustaz? Semua ya bertasydid. Kita menisbatkan orang ke suatu wilayah pakainya ya tasydid begitu. Ya. Kalau di Indonesia gimana Ustaz? Iya tadi As-Sundawi, Al-Bantani atau daerah-daerah lainnya pun seperti itu. Meskipun kadang agak susah juga ya kalau nama daerahnya memang belakangnya kasroh. Misalkan Bekasi ya, Bekasi kan si ya kasroh. I gitu. Ya mungkin ditekankan aja ya-nya bertasydid. Albikasi gitu ya bertasydid. Gitu ya. Nanti ada orang Mesir berarti Al-Misri. Nah, di bawah nanti ada orang Turki jadi Turki. Nah, kemudian ada orang Cina misalkan Sini, Malizi, Indonesia gitu, dan lain sebagainya. Nah, ala kulli hal semuanya pakai ya bertasydid belakang. Hal anta Pakistani, apakah kamu orang Pakistan? Naam, ana Pakistani. Artinya? Ya, betul. saya Saya orang Pakistan. orang Pakistan. Saya orang Pakistan. Wama jinsiyatuka anta? Dan apa? apakah Warga negara kebangsaan kamu? Nah, betul. Ma itu artinya apa? Jinsiyah itu kewarganegaraan. Ya, jinsiyah. Di paspor nanti ada ya, jinsiyah ke apa namanya kewarganegaraan. Dan apa kewarganegaraanmu? Ana Turki. Ana min Turkiya. Saya dari Turki. Ana Turki. Ya, bertasydid hati-hati. Saya saya orang Turki. Turki? Oh, Saya dari Turki. Saya dari Turki, betul. Pokoknya kalau ada min baru diterjemahkan dari. Tapi Ustadz saya pernah baca di hadis, saya coba belajar hadis Ustadz, ngafalin hadis. Tapi pakainya bukan min Ustadz, tapi an. Ya, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Betul, dalam hadis ya ada an. Ya, dalam bahasa Arab ada an, ada min. Ada dua. Dua-duanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari. Tapi nanti dibedakannya dari segi penggunaan. Kalau an itu diantaranya untuk hadis. Tapi min bukan untuk hadis. Makanya dikenal dalam ilmu hadis
ya hadis namanya an-ana, hadis an-ana. Mungkin kita mikir hadis itu pembagiannya cuma sahih, hasan, dhaif. Nanti ada lagi hadis apa namanya? Mu'an-an ya Bu ya. Kok an-ana? Semua Bu Hera betul? Saya lupa betul. lagi. An-ana atau mu'an-an Bu? Mu'an-an sama Mu'an-an. musalsal yang Mu'an-an ya. bersambung. Jadi hadis mu'an-an. Mu'an-an itu berarti diriwayatkan dengan lafaz an gitu. Dan tidak dikenal min-minnah gitu ya, nggak dikenal seperti itu. Jadi nggak ada hadis diriwayatkan dengan lafaz min. Nanti ada lagi bedanya Ustaz? Ada, tapi belum waktunya seperti itu ya. Saya orang Turki, saya dari Turki. Ahlan wa sahlan. Oh, selamat datang. Selamat datang. Ya ahlan wa sahlan memang di Indonesia nih dimaknainya sederhana ya, selamat datang atau salam kenal. Itu. Di sini salam kenal ya. Nanti makna secara detailnya kita akan bahas di kemudian hari ya insya Allah. Ya. Kalau sekarang kita akan fokus ke percakapan dulu ya insya Allah. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Sudah jelas berarti ini? Kalau yang Ya. setiap kali perkenalan diakhiri nanti ahlan wa sahlan atau gimana Ustaz? Kan tadi belum dijelaskan arti detailnya. Detailnya. Secara umum memang di akhirnya seperti itu ya ahlan wa sahlan. Atau mungkin kita bahas aja ya, takutnya malah nanti di kemudian hari nggak sempat dibahas. Ahlan wa sahlan itu ada yang tahu nggak ahlan itu apa? Atau ahlun ya? Pernah dengar barangkali ahlun? Dalam Al-Quran itu disebutkan ya dalam sebuah ayat, walau amana ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama. Ya, atau nanti silakan dicek lagi ya, takutnya salah sebut. Secara makna adalah andaikan ahlul qura itu beriman dan bertakwa, maka akan dibukakan oleh Allah berkah dari langit ya. Nah, ahlul qura itu apa? Ahlun itu penduduk, qura itu kampung, penduduk desa, penduduk negeri. Ya. Jadi ahlun itu penduduk. Itu makna pertama. Makna kedua bisa jadi ahlun itu keluarga. Ya, makna ketiga bisa jadi dimaknai ini apa? Ahli ya, pakar gitu. Misalkan ketika kita bertanya, maka tanyalah kepada yang ahli. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi intinya maknanya adalah keluarga, kemudian ahli atau satu lagi apa tadi? Penduduk ya. Penduduk. Wa itu apa wa? Dan Sahlan atau sahlun? Sahlun itu lawan dari kata so'bun. Kayak sering dengar tapi lupa. Sering dengar. Ini Dursul Lughah pernah loh kita belajar. Sahlun. Atau sinonim dari kata yusrun. Inna ma'al usri yusra. Mudah. Kemudahan ya. Jadi kalau sahlun itu mudah. Jadi macam-macam waktu itu mikir, ini apa sih kok tiba-tiba diterjemahkannya selamat datang atau salam kenal. Padahal ahlan wa sahlan itu kan kalau literal ya secara bahasa kita terjemahkan, maka maknanya adalah keluarga dan mudah. Ya waktu itu Mas Yama datang di Mesir tuh pernah datang ke sebuah toko ya, toko oleh-oleh. Pas masuk tiba-tiba orangnya bilang ahlan wa sahlan. Apa ya? Keluarga dan mudah apa ya gitu ya. Memang diterjemahkan selamat datang pas ya sesuai konteks. Cuma kok kayak ada yang ngeganjel gitu ya. Mas Yama selalu mikir gitu. Sampai pada suatu ketika menemu jawaban dalam sebuah kitab sastra ya, bahwa ahlan wa sahlan itu sebetulnya adalah bisa dibilang apa ya? Ya potongan lah gitu ya, singkatan gitu. Jadi ada kata yang tidak disebutkan. Kalau disebutkan itu jadi panjang. Kalau disebut panjang. Ini Mas Jamal coba kirimkan di grup ya, lengkapnya begitu. Jadi ahlan wa sahlan itu asalnya adalah jita ahlan wa nazalta makanan sahlan. Sekali lagi,
Ji'ta ahlan wa nazalta makanan sahlan. Maksudnya apa Ustaz? Silakan dilihat di grup ya, tulisannya seperti itu. Ji'ta ahlan. Ji'ta, kamu telah datang sebagai ahlan, sebagai keluarga. Jadi meskipun belum kenal tuh, ya kamu udah datang sebagai keluarga. Saya anggap sebagai keluarga gitu. Sama abang saudaraku gitu ya, udah jadi saudara gitu. Ya udah nganggap saudara meskipun baru kenal gitu. Ya secara ini juga ya secara tidak langsung saudara seiman kan minimal. Atau kalaupun dengan Kristen misalkan atau agama lain ya berarti saudara apa namanya sama-sama manusia lah gitu ya. Jadi ji'ta ahlan, kamu telah datang sebagai keluarga. Wa nazalta makanan sahlan. Nazalta itu dari kata nazala ya, nazala yanzilu, turun. Nanti ada peristiwa namanya peristiwa nuzulul Quran ya, peristiwa turunnya Al-Quran. Ya. Dan kamu telah turun wa nazalta makanan sahlan, di tempat yang sahlan, di tempat yang mudah. Ya, mungkin maksudnya di sini fleksibel, nyaman, gak ribet gitu ya. Jadi kamu telah datang sebagai keluarga dan kamu juga mampir atau turun di tempat yang mudah, yang nyaman begitu. Diringkaslah menjadi ahlan wa sahlan. Di bahasa Indonesia lebih ringkas lagi, jadi selamat datang ya. Selamat datang atau salam. Gitu ya. Tapi memang yang jelas kalau diterjemahkan selamat datang atau salam kenal juga kita tidak menyalahkan ya. Tidak menyalahkan. Di buku-buku ini soalnya Mas Jamal pernah nemu ya di buku-buku Kemenag ya. Diterjemahkannya seperti itu. Jadi nggak salah gitu. Cuman kita masih tahu yang benarnya itu seperti apa. Ternyata dijelaskan detail gitu ya oleh para ulama di dalam kitab sastra. Jelas ya Bu ya? Apakah setelah kita berkenalan itu kita katakan seperti itu? Ya lebih utamanya seperti itu. Lebih utamanya seperti itu. Atau mungkin ada ungkapan lain yang misalkan ahlan wa sahlan, atau ahlan wa marhaban. Marhaban bikum. Ahlan bika. Ya, ahlan bik. Gitu. Ada lagi pertanyaan barangkali? Kalau tidak kita praktek insya Allah ya. Ya. Silakan kita mulai dari kita gantian ya. Silakan Bu Sari dan Bu Aci. Bu Sari jadi Muhammad ya, silakan. Saya dulu Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min anta. Min Mana? aina anta? Min aina? Ana min Pakistani. Hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Yang kedua tidak bertasydid, Turkiya. Oh iya. Turkiya. Iya Ustaz. Ahlan wa sahlan. Baik, gantian 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka anta? Ya-nya tidak panjang. Wa ma jinsiyatuka gitu. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Bagus, alhamdulillah. Nah, ini mungkin sedikit ya di ana min Pakistan, disukunkan saja di sini ya. Ana min Pakistan disukunkan. Supaya nanti nggak tertukar dengan Pakistani ya. Nanti takutnya ketukar ya. Nama negara nggak apa-apa disukunkan aja. Ustadz dalam percakapan disukunkan ya belakangnya. Ya, orang Arab biasanya mensukunkan bagian akhir
huruf pada kalam mereka, pada ucapan mereka. Makanya sebetulnya orang Arab tuh kalau kita ngobrol langsung bisa jadi ada yang nanyanya begini, min aina ant? Min aina ant? Masmuk? Kaifa haluk? Bikhair walhamdulillah. Gitu ya. Jadi disukunkan belakangnya. Tapi kenapa kita baca Ustaz? Nah, kita baca itu supaya kita terbiasa dan kita tahu mana yang dibaca anta, mana yang dibaca anti, dan apa bedanya. Kalau kita misalkan bilangnya min aina ant, itu berarti kita cari aman gitu kan. Ya, cari aman karena bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Gitu ya. Baik, pasangan berikutnya silakan Ibu Aulia dan Ibu Hera ya. Bu Aulia jadi Muhammad. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Pakistan, tak panjang Pakistan. Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani? Na'am, ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turki. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Baik, gantian. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistani. Hal Sukunkan. anta Pakistan, sukunkan saja. Ana min Pakistan. hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turki. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Baik, alhamdulillah bagus, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, panjang pendek aman, tasdid aman. Kenapa Mas Cama bilang aman? Karena bisa jadi pelafalannya ada yang keliru, merubah makna. Ya. Bisa jadi. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya tentang bahasa Arab itu sensitif, insya Allah. Kita lanjut Mas Yama dengan Bu Irma ya. Ibu Irma jadi syarif ya, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Wa ma min jisi wa ma wa ma min jis min Enggak, wa ma min, bukan min. jinsiyatuka wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turki, ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Baik, ketukeran 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turki. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah ya. Nanti diulang-ulang ya di rumah supaya kita semuanya lebih fasih gitu ya dalam melafalkan percakapan ya insya Allah. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan bahas bagian ba, kemudian percakapan ketiga. Hari ini mungkin kita akan mendiskusikan satu poin lagi ya sebelum ditutup tentang anak. Nah, anak itu apa artinya tadi? Saya. Ya. Saya. Anak di sini ada berapa nih? Ada 3 ya. Anak itu naknya panjang apa pendek? Panjang. 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 Panjang apa pendek? Panjang. Ada Dibacanya pendek ya, Ana. Coba tadi ketika praktek tuh bacanya panjang apa pendek? Ana. Pendek. Tapi ada yang panjang, kalau ada yang lihat pendek. di itunya harusnya panjang, Ustaz. Gimana, Ustaz? Kalau lihat di teksnya harusnya panjang, tapi pas praktek kayaknya pendek tadi ya. Iya. Ini Mas Yama ngajarinnya salah gimana nih? Coba ada yang tahu nggak? Yang betul
betul panjang apa pendek? Panjang Ustaz ya. Harusnya panjang ya Ustaz. Nah, sebetulnya ini kalau kita nanti lihat barangkali di antara ibu-ibu ada yang punya mushaf cetakan Madinah ya. Nanti Ya, silakan Ustaz. dicek ya, termasuk diantaranya misalkan ayat yang membahas mengenai dialog antara iblis dengan Allah ya. Ya, ketika iblis diperintahkan untuk sujud, dia mengatakan qala ana khairun minhu, katanya. Saya lebih baik dari dia gitu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api dan kau menciptakan dia dari tanah, katanya gitu kan. Nah, anak di situ dalam Al-Qur'an juga sama. Ditulisnya panjang namun dibacanya pendek. Kita coba tulis ya di layar. Jadi anak tulisannya memang betul begitu ya. Tidak ada salah ketik, enggak. Ini udah betul begini tulisannya. Naknya panjang ya. Jadi setelah nun itu ada alif ya. Namun kalau di mushaf cetakan Madinah nanti akan dicantumkan tanda bulat seperti ini. Itu Sifrul. afwan, maksudnya bulat ya. Ada yang tahu namanya apa? Sifrul. Ya, betul. Ya, sifrun. Pakai sod ya. Sod fa ro, sifrun. Sifrun itu dalam bahasa Inggris adalah zero. Apa tuh zero? Kosong. Ya, zero itu nol. Kosong. Jadi Nol. meskipun ada alif, dia dianggap zero, dianggap tidak ada. Kenapa Ustaz ditulis? Ya, ini nanti nyambungnya ke kaidah penulisan ya. Yang jelas di sini alifnya ditulis ya. Kelihatannya panjang tapi sebenarnya tidak dibaca. Jadi ditulis tapi tidak dibaca. Jelas ya? Jadi tulisannya memang panjang tapi dibacanya pendek. Jadi udah betul ya. Ana min Pakistan, ana Pakistani, ana min Turkiya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi dibuktikan silakan di dalam Al-Qur'an ya. Cetakan Madinah tapi ya kalau yang Indonesia nggak kelihatan. Kayaknya nggak kelihatan kayaknya ya. Misalkan di surat Al-Kafirun aja ya wala ana abidum ma'abatum wala ana abidum anaknya pendek di situ. Padahal tulisannya nanti panjang. Begitu ya, jelas ya insyaallah. Insyaallah Ustaz. Tadi Ustaz mau Insyaallah. tanya dikit yang Turkiyu, yang percakapan yang Muhammad yang terakhir. Ana Iya ya. Turkiyun itu kalau dibaca yun nggak apa-apa juga Ustaz. Boleh, Turkiyun. boleh. Boleh silakan. Enggak jadi dosa ya. Ini tapi memang ketika Mas Yamal kasih contoh itu disukunkan. Kenapa? Karena orang Arab biasanya dalam dialog itu disukunkan belakang. Tapi dibaca nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Seperti Mas Muka boleh silakan ya. Tapi umumnya orang Arab Mas Muka. Ya. Boleh Ini nggak ada silakan. hubungannya sama jenis kelamin ya Ustaz. Harokat dhammah atau kasrohnya di sini Turkiyi, Turkiyun. Oh tidak. Kalau harokatnya itu nanti masuk ke ranah kaidah dan di kelas ini kita menyisihkan dulu tentang kaidah ya. Kalau mau dibaca silahkan, tapi domahnya domah tanwin Turkiyun. Kalau kaitannya dengan gender, nanti dibahas di percakapan bawah. Kalau perempuan gimana nih? Nah, ternyata ada tambahan lagi insyaallah ya. Ada lagi, kalau tanda baca sekali lagi itu nanti dibahasnya di dalam ilmu nahwu ya. Ilmu nahwu. Nah, kalau rekomendasi Mas Yamal terkait ilmu nahwu itu coba pelajari buku Durusul Lughah ya. Ini di kelas ini pun ada yang sempat belajar Durusul Lughah nih sama Mas Yamal. Bu Hera ya dulu. Kemudian Ibu Aci, ini Bu Aci tadi pagi baru belajar ya. Jadi Durusul Lughah itu buku tentang kaidah, ABY itu lebih ke percakapan. Nanti kalau belajar dua-duanya itu nanti akan saling melengkapi insyaallah. Ada pertanyaan lain barangkali? Jamal berarti kalau Indonesia itu Indonesiun, ana Indonesiun, ana min Indonesia, gitu ya? Betul. Mumtaz, bagus. Ana Indonesiun atau ana Indonesi, ana min Indonesia. Betul. Jadi O itu ditariknya ke domah. Jadi Indo jadi Indu gitu. Indomie pun ada di Mesir ada ya. Jadi Indomie nanti.
Nah, kalau jadinya kasroh. Nah, makanya, oh Bu Neneng nggak masuk ya hari ini. Bu Neneng itu di bahasa Arab nanti jadi Nining beliau. Ya Ibu Nining. Karena nggak ada jadinya gitu. Jadi kasroh. Ada lagi barangkali? Silakan. Ya, Bu Hera juga sama ya. Bu Hera jadi Bu Hiro berarti nantinya. Jadi Hiro dalam bahasa Arab. Kalau Aulia itu Ibu Aulia apa? Ibu Aulia itu di bahasa Arab memang ada Aulia ya. Aulia itu para wali. Para wali. Taib, alhamdulillah tuntas ya dari pertemuan kedua. Insya Allah nanti kita akan sambung di pertemuan berikutnya di hari Ahad pekan depan. Semoga tidak ada kendala. Kita tuntaskan percakapan 2 masuk percakapan 3 insya Allah. Ya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terakhir doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah khair Ustaz. Ustaz. Afwan wa iyyakunna. Ya, Manila. Izin diakhiri ya. Hamzah. Ya, fi amanillah. Amin.